Assalamualaikum Sobat Football United. Mengecewakan ya hasil dari Manchester United setelah 23 hari absen karena jeda lebih dari 3 pekan. Tapi yang kita saksikan justru penampilan yang buruk, terutama di babak pertama. Manchester United bahkan sampai harus ketinggalan 2 gol duluan. Di babak kedua Manchester United sebenarnya tampil lebih baik dibanding di babak pertama, tapi ada situasi kartu merah yang mempersulit Manchester United untuk bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun sempat Manchester United kecilkan jaraknya ya dengan mencetak gol, Casemiro sundulan, assist dari Bruno Fernandes lagi-lagi. Tapi ya situasi 10 pemain, Manchester United sebenarnya tampil lebih baik di babak kedua. Bahkan setelah mereka bermain 10 pemain, mereka banyak menciptakan momentum, banyak juga menciptakan peluang. Peluangnya pun juga cukup bagus-bagus yang terjadi. Para pemain Manchester United juga bermain lebih agresif, determinasi lebih tinggi, intensitas pun juga demikian. Transisi mereka lebih cepat. Walaupun penampilan mereka setelahnya lebih banyak pragmatis ya, bola-bola direct lebih banyak dilakukan, tapi itu berhasil. Sayangnya itu tidak dilakukan cukup sering dari babak pertama, terutama agresivitas, determinasi, dan juga dalam mengambil inisiatif pertandingan yang menurut gue di babak pertama sangat-sangat buruk. Oke, kali ini seperti biasa gue akan membahas rating pemain. Di babak pertama, di live commentary gue katakan hampir semua pemain, bahkan semua pemain menurut gue tampil buruk, tampil jelek. Tapi secara keseluruhan setelah 2 babak, Senne Lammens kebobolan 2 kali. Senne Lammens melakukan kesalahan di babak pertama ya, dengan Leny Yoro yang hampir saja membuat Manchester United tertinggal lebih jauh. 75% passing akurasinya. Dia ada 7 recoveries, ada 3 save yang dilakukan, termasuk penyelamatan penting di babak kedua. Salah satunya sundulan dari Dominic Calvert-Lewin. Secara keseluruhan walaupun kebobolan 2 kali, gue beri dia nilai 7. Nocer Mazraoui main 70 menit di babak pertama, menurut gue tampil buruk. Ada 4 tackling, 2 berhasil dimenangkan. Ada 9 duel, 6 berhasil dimenangkan. Passingnya 81%. Gue menilai ya tidak tampil cukup bagus di babak pertama. Ada banyak ketidakberanian, terutama dalam melakukan tusukan-tusukan ke daerah pertahanan dari Leeds United. Dia juga tidak cukup cepat menurut gue untuk menutup serangan dari Leeds United, terutama di babak pertama. Koordinasi juga, secara keseluruhan lini belakang buruk koordinasinya di babak pertama. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro ada banyak komentar ataupun juga kritik ya terkait dengan Leny Yoro, tapi kalau versi SofaScore dia mendapatkan rating 7,8, cukup tinggi. Ini ada 12 duel yang dilakukan, 9 dimenangkan, ada 5 interception, ada 9 clearance, ada 1 blok memblok sebuah tendangan, ada 8 recoveries, ada 1 error ya yang dilakukan hampir saja membuat kebobolan, ada 1 key passes, ada 88% akurasi passing dari Leny Yoro. Dribblingnya juga usahanya 100% dari yang dilakukan oleh Leny Yoro. Menurut gue ada perimbangan, dan ya dalam memberikan kritik sering sekali menurut gue fans hanya melihat momentum-momentum ketika pemain itu melakukan kesalahan. Sementara ketika dia berhasil ataupun juga bermain cukup baik di beberapa momentum pertandingan, sering sekali ini tidak diingat-ingat lagi. Tapi menurut gue Leny Yoro tampil jelek di babak pertama. Di babak kedua pun juga dalam menjaga Dominic Calvert-Lewin, dia sering sekali keteteran, sering sekali kesulitan. Walaupun demikian, dia tetap memberikan kontribusi di lini belakang Manchester United. Faktanya seperti itu ya. Tadi gue sudah bacakan beberapa atribut yang dilakukan oleh Leny Yoro. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Lisandro Martinez mendapatkan 1 kartu merah di babak kedua. Penampilan Lisandro Martinez di babak pertama tidak cukup oke. Dia pun juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ada tackling 100% yang dilakukan dari 1 usaha. Duel juga 100% dari 3 usaha yang dilakukan. Ada 1 interception, 1 clearance, 2 memblok tembakan. Lalu 91% passing akurasi. Tidak ada key passes yang dilakukan oleh Lisandro Martinez, dan tentu saja ada 1 kartu merah yang sangat bisa diperdebatkan menurut gua, kartu merah untuk Lisandro Martinez ya, karena ya menurut gua itu tidak kartu merah. Tapi secara keseluruhan Lisandro Martinez tampil lebih baik di babak kedua. Di babak pertama
ketika build up dari belakang, menurut gue sering sekali tempo yang harusnya dinaikkan justru dihentikan tempo tersebut oleh Lisandro Martinez. Dia juga melakukan beberapa salah koordinasi dengan lini belakang Manchester United ya. Dengan satu kartu merah tentu saja di babak kedua gue beri dia nilai 6. Luke Shaw tampil cukup berimbang menurut gue di babak kedua utamanya. Di babak pertama pun juga seperti itu, ada 100% tackling yang dilakukan suksesnya, ada 11 duel, 7 yang berhasil dimenangkan, ada 3 recoveries, ada 1 interception, 2 clearance, ada 1 key passes, 89% passing akurasinya dari Luke Shaw. Menurut gue ya dari komponen-komponen ini dia nampaknya tampil cukup oke, tapi koordinasi sekali lagi dengan lini belakang Manchester United itu yang tidak oke. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7 Luke Shaw. Manuel Ugarte di SofaScore diberikan rating 7,3. Gue tidak sepakat ya dengan rating 7,3 karena gue menilai Manuel Ugarte tidak cukup bagus menghubungkan lini per lini dari Manchester United. 87% passing akurasinya. Kalau dilihat dari ada 2 total shots yang dilakukan oleh Manuel Ugarte. Tackling 3 kali 100%, 2 interception, 3 clearance, 3 kali dia memblok shots. Ada 13 duel yang dilakukan, 7 berhasil dilakukan. Tapi menurut gue Manuel Ugarte seharusnya bisa lebih baik lagi. Peran yang diambil dari Kobbie Mainoo tidak cukup sukses untuk diperbaiki. Gue beri dia nilai 6. Casemiro bermain dengan banyak peran di pertandingan tadi. Mulai dari gelandang tengah ya, pivot, maju, sebagai gelandang serang juga iya. Bermain sebagai center back juga sempat dilakukan ketika Manchester United 10 pemain. 1 gol diciptakan oleh Casemiro. Ada 4 key passes yang dilakukan oleh Casemiro. Ada 3 crossing yang dilakukan. 1 yang berhasil, 78% passing akurasinya. Ada 2 shots yang dilakukan. Lalu ada 13 duel, 7 berhasil dimenangkan. Ada 2 interception, 3 clearance, ada 6 recoveries. Secara keseluruhan tampil sangat vital Casemiro di lini belakang. Ulangi, di pertandingan ini bagi Manchester United bukan hanya di lini belakang ya. Gue beri dia nilai 8. Cunha di babak kedua tampil lebih baik dibanding babak pertama. Ada 2 key passes dari Cunha, ada 4 total shots yang dilakukan oleh Cunha, 86 passing akurasinya. Ada 2 usaha dribbling, 1 yang berhasil. Ada 11 duel, 6 yang berhasil dimenangkan, 1 interception, 1 clearance. Cunha, gua pikir di babak kedua tampil lebih berimbang, bertahan menyerangnya luar biasa, transisi sangat cepat, tapi tidak dengan babak pertama. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7 Cunha. Lalu Ahmad di pertandingan ini tampil tidak cukup mengancam seperti Ahmad biasanya, terutama di babak pertama. Ada hanya 2 total shots, hanya satu yang on target. 89% passing akurasinya. Lalu ada 6 duel, 4 berhasil dimenangkan, 100% tacklingnya. Gue beri dia nilai 6. Bruno Fernandes di babak pertama tidak cukup banyak peran dari Bruno Fernandes, tidak cukup banyak support dari lini kedua bagi Bruno Fernandes. Total ada 5 key passes, 1 big chance created. Ada 15 crossing dari Bruno Fernandes. Luar biasa banyak ini ya. 76% passing akurasinya. Ada tacklingnya 100%. Ada 6 duel, 3 berhasil dimenangkan. Ada 3 recovery, 1 clearance. Wow, sangat banyak sekali kontribusi Bruno Fernandes di pertandingan ini, terutama di babak kedua. Bisa dilihat jadi sumber permainan bagi Manchester United betul ketika posisinya lebih diturunkan ke lini tengah. Karena memang lini tengah Manchester United di babak pertama nggak jalan menurut gue. Bruno Fernandes memberikan sebuah assist bagi Casemiro dan juga berbagai peluang bagi Manchester United terutama di babak kedua. Gue beri dia nilai 8. Benjamin Sesko, ada beberapa peluang sebenarnya yang dimiliki oleh Benjamin Sesko. Total ada 3 shots, 3 on target, tapi tidak ada yang bisa bikin gol ya. Artinya masuk ke target. Usaha dribblingnya 100% dari sekali usaha yang dilakukan oleh Benjamin Sesko. Ada 10 duel, 6 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan ini.
Dalot di pertandingan tadi menggantikan Mazraoui, menurut gue tampil sedikit lebih baik dibanding dengan Mazraoui, terutama di babak pertama. Ada 2 tackling, 1 berhasil dimenangkan, ada 5 duels, 3 berhasil dimenangkan, ada 2 recoveries, 2 clearance. Passing akurasinya 100% Diogo Dalot. Lalu tidak ada kontribusi dari sisi key passes dan juga crossing dari seorang Diogo Dalot, tapi lebih menunjukkan sebuah perimbangan yang lebih baik di sisi kanan Manchester United menurut gue dibanding seorang Mazraoui. Walaupun demikian gue beri dia nilai 7. Bumo yang tampil menggantikan Amat, gue berharap lebih dari Bumo sebenarnya. Ada hanya satu shot ya, dan itu juga terblok. Gue berharap dia bisa lebih mengandalkan kecepatan, tapi itu tidak banyak terjadi di pertandingan tadi. 1 key passes, 2 crossing, passing akurasinya 100%. Hanya ada 3 duel dari Bumo, gue beri dia nilai 6. Ya, bagi Bumo sebenarnya gue harap ketika dia masuk menggantikan Amat, dia bisa lebih berani dalam melakukan penetrasi, tidak hanya berupa crossing saja, tapi itu hanya sedikit dilakukan dan itu memberikan sebuah shot ya, walaupun masih bisa diblok. Tapi gue berharap ada volume yang lebih banyak sebenarnya, tapi tidak terjadi di pertandingan tadi, sehingga gue beri dia nilai 6. Oke, Michael Carrick bagaimana? Michael Carrick menurut gue menjadi salah satu yang paling bertanggung jawab sebenarnya di pertandingan tadi. Di samping beberapa pemain yang tampil tidak maksimal, tapi Michael Carrick juga dari pemilihannya. Lalu bagaimana dia membaca situasi di atas lapangan, perubahan apa yang dia berikan terutama di babak kedua ataupun juga bahkan di babak pertama ketika Manchester United tidak berjalan permainannya. Ada beberapa perubahan permainan ya, ataupun juga pergantian pemain menurut gue yang terlambat dilakukan dan bahkan tidak cukup banyak dilakukan. Gue tidak tahu ada apa dengan para pemainnya, tapi gue berharap lebih banyak, lebih berani bahkan melakukan pergantian, terutama ketika Manchester United tinggal 2-0 dari babak pertama ke babak kedua. Karena pemain misalnya seperti kayak Ugarte tidak cukup berhasil menghubungkan lini per lini Manchester United. Padahal Manchester United masih memiliki beberapa pemain di bangku cadangan yang bisa saja ditunjuk. Tapi sama seperti ketika pertandingan menghadapi Newcastle United menurut gue ya, pergantian yang dilakukan oleh Michael Carrick terlambat, dan ketika sudah dilakukan pun juga tidak begitu tepat menurut gue. Artinya dari sisi tidak cukup banyak atau tidak signifikan pemain yang dimasukkan dalam merubah situasi di atas lapangan, sehingga secara keseluruhan gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut gue pemain terbaik di pertandingan tadi duo Casemiro dan Bruno Fernandes ya. Dan ada banyak pemain yang sebenarnya tidak tampil bagus, dan Leny Yoro tidak tampil oke menurut gue. Tapi yang paling tidak tampil oke adalah seorang Manuel Ugarte. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.